Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman. Nah, di sini saya akan memaparkan ini hasil tugas saya, tugas demonstrasi kontekstual di modul 2.1, yaitu rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Ya. Perkenalkan, saya Muhammad Aziz Kriswanto. Saya mengajar di SD Negeri Banjarsari 4, Kota Serang. Ya, saya angkatan 10, ya, angkatan CGP angkatan 10 Kota Serang. Ya, baik. Nah, di sini sebelum ke modul, ya, sebelum ke RPP-nya, saya menganalisis kebutuhan belajar murid, ya, di kelas 5 ini, karena nanti saya akan mengajar menuangkan RPP ini di kelas 5, ya, mengajar di kelas 5. Sebenarnya ini anak-anak kelas 4 sih, ini anak kelas 4 yang tahun sekarang, karena nanti akan libur, ya, ini akan libur akhir tahun, akhir semester maksudnya, akhir semester. Jadi ini adalah anak-anak kelas 4 yang akan naik nanti ke kelas 5. Nah, jadi nanti di tahun ajaran baru di anak ini adalah sudah kelas 5. Jadi sekarang dianalisis dulu. Jadi saya sudah menganalisis murid-murid yang minat belajar dengan profil belajar murid yang visual, membaca, praktik. Di sini sudah terplot di sini, ya. Nah, yang visual prosesnya itu menyajikan proses pembelajaran peserta didik dengan cara menonton video tentang strategi algoritmik standar. Yang membaca menyajikan hasil dari capaian belajar tentang strategi algoritmik standar. Yang praktik, minat yang praktik itu menyajikan hasil praktik berdasarkan media alat pembelajaran dengan capaian belajar tentang strategi algoritmik standar. Nah, itu yang pertama, tentang minat anak. Nah, yang kedua, saya menganalisis proses belajar murid. Nah, di sini ada yang murid yang memahami yang audio visual dan visual kinestetik, ya. Nah, di sini di profil belajar murid ini, memahami ini prosesnya itu menggali informasi dari tayangan video tentang strategi algoritmik standar dalam mencari solusi. Nah, audio visual menggali informasi dari media buku atau sumber lain yang terkait strategi algoritmik standar dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sama ya. Tadi yang proses juga mencari solusi penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang visual kinestetik, yaitu prosesnya menggali informasi dari pengalaman praktik langsung tentang strategi algoritmik standar. Nah, lalu yang ketiga yang saya analisis adalah kesiapan belajar muridnya. Ya, dapat memilih atau menentukan langkah-langkah strategi algoritmik standar. Ya, langkah-langkah ini ya. Langkah-langkah. Nah, sini prosesnya belajar menentukan langkah-langkah strategi algoritmik standar. Lalu kesiapan belajar yang selanjutnya itu dapat memilah atau menentukan materi-materi yang berkaitan dengan strategi algoritmik standar. Perlu pendampingan dalam menentukan langkah-langkah strategi algoritmik standar, langkah-langkahnya, cara-caranya gitu maksudnya ya. Nah, terus yang selanjutnya dapat memilah atau menentukan langkah strategi algoritmik standar dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, setelah kita mempelajari materi yang kita ajarkan, yaitu siswa itu bisa mengaplikasikannya di kehidupan sehari-hari. Misalkan kalau nanti materinya adalah guling ke depan, nah mungkin ya pas pada saat main bola, nah dia itu kesandung, bisa mempraktekkan guling depan seperti itu, contohnya seperti itu. Hasil dari pemetaan yang dilakukan dengan metode pengamatan langsung dan kuesioner ini
sebagai dasar dalam merancang sebuah rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi tentang materi strategi algoritmik standar. Nah, setelah saya merancang, menganalisis kebutuhan siswa, nah saya membuat bahan ajarnya, RPP-nya, modulnya, pembelajaran perencanaan pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi. Ini nama sekolah, mapel, kelas, ya kelas 5. Nah, ini adalah pelajaran PJOK ya teman-teman, mapel PJOK. Jadi teman-teman yang PJOK bisa ATM ini, silahkan di ATM ya. Ini modul tugas demonstrasi kontekstual modul 2.1, silahkan teman-teman ATM. Tapi jangan plek ya teman-teman ya. Teman-teman bisa mengedit-edit mana yang perlu atau mana yang tidak perlu, seperti itu. Nah, tidak berlama-lama, jadi ya silahkan nanti link ini nanti akan saya bagikan di kolom komentar ya. Nanti akan saya sematkan link ini di kolom komentar, link downloadnya maksudnya ya. Teman-teman silahkan download, boleh ya, tidak apa-apa, saya persilakan download, tapi asalkan bantu saya untuk mengembangkan channel ini ya. Baik, mungkin itu dari saya, tidak akan panjang lebar, teman-teman nanti bisa baca-baca sendiri ya. Kalau ada yang perlu ditanyakan, tinggal silahkan saja chat di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe ya. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas dukungannya. Dari saya cukup sekian. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.